Durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk perbuatan yang sangat berbahaya, dosanya besar, dan sangat ngeri. Kalau misalnya orang tua kita mendoakan kita keburukan pas lagi marah. Jadi anak ulang ikhwan, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya, dosanya besar, dan ngeri. Kalau misalnya orang tua dia marah karena kita lalu berdoa keburukan. Ada sebuah cerita yang dialami oleh Zamakhsyari, ya. Az-Zamakhsyari. Beliau ini adalah seorang Mu'tazilah, ya. Orang yang akidahnya Mu'tazilah, nyeleweng. Tapi kita ambil pelajaran dari ceritanya ini, ikhwan. Nama aslinya adalah Mahmud bin Umar. Mahmud bin Umar bin Ahmad. Nah, Zamakhsyari ini adalah salah seorang tokoh Mu'tazilah yang kakinya buntung, ikhwan. Ya. Kakinya ini buntung alias diamputasi. Jadi dulu punya kaki, tapi setelah menginjak dewasa kakinya lepas. Ya. Bagaimana ceritanya? Jadi suatu hari Zamakhsyari ini ditanya oleh temannya, bagaimana bisa kaki kamu ini patah? Ya. Ceritanya gimana? Ya. Kepriwe anak-anaknya, deneng bisa langkah sikile. Kemudian Zamakhsyari ini menceritakan tentang kejadian kakinya yang patah. Dulu ketika aku masih kecil, ya, masih usia remaja lah, kita katakan usia remaja. Saya berburu burung, ya. Berburu apa ya, kawan? Burung. Burung pipit. Ya. Kemudian ketika saya sudah mendapatkannya, tiba-tiba burung itu lepas, ucul. Ya. Nah, walet manuk kayak kena ya oleh. Pas dicekel, ya biasa antum sing nyekel darah, mbok biasanya ya ucul. Ya. Lepas ya, burung itu lepas, lalu aku kejar lagi burung itu. Ya usia-usia remaja ya seperti antum ya kan? SMP, SMA. Ya. Lagi seneng-senengnya ceritanya ya bolang ya. Lalu burung itu ketika sudah aku dapatkan lepas, aku kejar lagi. Dan akhirnya ketangkap lagi. Burungnya ketangkap lagi. Ketika burung itu ketangkap, aku gemes ya. Dan orang ucul maning tak jiret sikile. Nah, akhirnya burungnya diikat sama Zamakhsyari ini. Diikat kenceng. Pas lagi ngikat kenceng, jatuh burungnya. Jatuh masuk ke lubang. Samping, nggak tahu diceritakan samping rumahnya atau di kebunnya ya. Masuk ke lubang burungnya. Jadi burungnya masuk ke lubang, tapi talinya panjang, jadi talinya di atas tanah ya kawan. Talinya ada di atas tanah. Dan Zamakhsyari ini nggak mau kehilangan burung lagi, akhirnya ditarik. Tapi pas narik ikhwan sekalian, pas narik ku angel, bulit. Angel temen dia, kemangsang apa sih? Ya. Ditarik-tarik, sama akhirnya, sing kenapa nih? Sikile. Jadi kepala sama badannya tuh masih di lubang, sing kedudut apa? Sikile. Kakinya, kaki burung itu keambil. Ketika itu ibunya lihat. Nah, dan ibunya ini sangat sedih. Ya Allah, bocah. Kok masih kayak gue? Nugel nasi kil manuk. Ya. Bahasa kita seperti itu. Ibunya sedih. Nah, kesedihan ibunya ini menjadi ibunya merasa sakit hati dengan perbuatan anaknya ini. Lihat burung yang kakinya patah, ikhwan. Karena ulah anaknya ini, akhirnya ibunya melontarkan doa yang buruk. Apa yang dikatakan oleh ibunya kepada Zamakhsyari? Qata'allahu rijlaka kama qata'ta rijlah. Semoga suatu saat nanti
Allah balas perbuatanmu. Allah putuskan kakimu sebagaimana kamu memutuskan kaki si burung tersebut. Apa langsung tugel, ikhwan? Enggak. Ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, ketika itu Zamakhsyari udah sedikit mulai menginjak usia dewasa, dia pergi ke Bukhara, untuk belajar ilmu agama. Ketika di tengah perjalanan, Zamakhsyari mengatakan wa kuntu fi safarin ila Bukhara. Dan ketika itu, aku ketika menginjak usia dewasa, aku pergi ke Bukhara li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Ketika di perjalanan, aku jatuh dari hewan tungganganku. Fankasarat rijli wa wajaba qat'uha. Pada saat itu pula, ketika aku jatuh dari tungganganku, kakiku pun putus. Ya. Kalau kita mungkin lagi pergi kemana, kecelakaan, naik motor, na'udzubillahi min dzalik, kecelakaan, tabrakan, patah. Lah, Zamakhsyari ini naik hewan tunggangannya, lagi di tengah perjalanan, mau belajar. Jatuh mungkin kecelakaan atau kepleset. Nah, sebab jatuhnya ini membuat kakinya itu patah. Dan mungkin ini adalah doa dari ibunya yang sakit hati karena ulahnya Zamakhsyari kepada hewan atau burung yang dia buru Dari kisah ini apa yang bisa kita ambil pelajaran, Ustadz? Bahwasanya hati-hati. Ketika kedua orang tua kita sudah marah, semoga saja tidak sampai mengeluarkan kata-kata atau doa yang buruk untuk kita. Karena itu mustajab, ikhwan. Rasulullah SAW pernah bersabda, salasu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi doa tersebut. Ada 3. Apa itu? Da'watul mazlum. Doanya orang yang dizolimi. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Melakukan perjalanan jauh. Nah, yang ketiga, da'watul walidaini ala waladihima. Doanya orang tua yang buruk untuk anaknya. Apa ming ibu tok, Ustaz? Bapak ibu. Hati-hati. Ya. Jadi pola petingkah kita ketika di depan orang tua jangan sampai membuat mereka itu marah. Khawatirnya manusia kadang emosinya kan sulit dikontrol. Takutnya, khawatirnya menjadi doa buruk bagi kita.